wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta Allahumma alayhi shawab wa janibna zalat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha lana al-arzaq wa tuhassina biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ma'alimna yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita pagi kajian kitab Al-Azkar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yustahabbu lil qari'i an yaqula idza marra bi ayatin muayyanah. Mengenai penjelasan apa sih yang disunahkan bagi orang yang membaca baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat jika dia membaca saat membacanya itu melewati dengan ayat-ayat tertentu. Ada kalanya ayat tentang rahmat, kasih sayang Allah, ada ayat tentang azab, tentang siksaan Allah. Apa sih yang seharusnya atau seyogyanya atau yang disunahkan untuk diucapkan saat membaca atau melewati ayat-ayat tersebut? Ayat-ayat tentang rahmat, ayat tentang siksa. Yusannu likulli man qara'a fi sholati aw ghairiha idza marra bi ayati rahmatin ayas'alallaha ta'ala min fadlih. Wa idza marra bi ayati 'adzabin ayasta'idza bihi minan nar aw minal 'adzab aw minasyarr aw minal makruh. Aw yaqula Allahumma inni as'aluka al-'afiyah aw nahwa dzalik. Wa idza marra bi ayati tanzihillahi subhanahu wa ta'ala nazzaha faqala subhanahu wa ta'ala aw tabarakallahu rabbul alamin aw jallat 'azamatu rabbina aw nahwa dzalik. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, jika dia melewati ayat tentang rahmat, hendaklah ia meminta kepada Allah karunia-Nya, meminta rahmatnya. Ketika dia melewati ayat-ayat siksa, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari api neraka, meminta perlindungan dari siksa, meminta perlindungan dari keburukan, meminta perlindungan dari hal-hal yang tidak disukai. Nah, seperti contohkan di sini atau minimal dia mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah juga apa-apa kan. Atau yang lain. Nah, itu ayat tentang rahmat, ayat tentang siksa. Kalau rahmat yang meminta rahmat, kalau siksa yang meminta perlindungan dari siksa. Nah, ketika melewati ayat tentang pensucian Allah gitu. Misalnya tasbih, membaca sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim misalnya. Subhanallah, subhanallah. Nah, itu seyogyanya juga dia itu mengucapkan atau mensucikan Allah seperti subhanahu wa ta'ala atau tabarakallahu rabbul alamin atau jallat atau yang lain bebas pokoknya intinya kan begitu. Nah, itu jadi ayat tentang rahmat, ayat tentang sisa atau ayat tentang penyucian Allah, maka itu harus ada respon dari kita di salat maupun di luar salat. Wa ra'ayna an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Faftatahal Baqarah faqultu yarka'u dawmiyah. Thumma madha faqultu yusalli ya. Thumma qultu yusalli fiha. Yang mana? Ini. Depan. Ya, nanti aku lihatnya jawab tadi ya tadi. Faqultu yusalli biha bi raq'ah famadha faqultu yarka'u fiha thumma iftataha an-nisa faqara'aha thumma iftataha ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad. Rawahu Muslim fi sahih. Imam Nawawi meriwayatkan dari Hudzaifah al-Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Qala berkata Hudzaifah, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Lalu kemudian Nabi memulai Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, kemudian Hudzaifah ini terbesit dalam hati, insyaallah satu rakaat. Lalu kemudian rukuk. Ternyata masih lanjut Nabi. Lalu kemudian faqatu yusalli biha fi raq'ah. Oh, jangan-jangan ini surat Al-Baqarah, jadi surat Al-Baqarah 100 ayat aja lanjut berarti kemungkinan ini satu surat nih. Lalu kemudian ternyata
Hudzaifah tadi berkata bahwa ini satu rakaat surat Al-Baqarah. Ternyata enggak, Nabi masih lanjut. Lalu kemudian apa namanya Nabi lanjut, kemudian Nabi masih apa namanya membaca surat An-Nisa begitu. Kemudian memulai surat Ali Imran. Nabi itu membacanya pelan-pelan lagi. Nah, di situ poinnya bukan sholat lamanya Nabi ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu bukan. Tapi poinnya bahwasanya Nabi ketika melewati ayat mengenai pensucian Allah, maka Nabi mengucapkan atau mensucikan Allah. Ketika lewat dengan apa namanya permintaan, maka Nabi minta kepada Allah. Lalu ketika apa? Nanti lagi ya. Ini. Lalu kemudian Nabi meminta pertolongan, lalu kemudian ketika Nabi melewati ayat tentang meminta perlindungan, maka Nabi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, qala ashabuna, sebagian ashab kita mazhab Syafi'i, wa yastahabu hadza tasbihu wa su'al wa isti'adzah lil qari'i fi sholati wa ghairiha wa lil imami wal ma'mumi wal munfarid innahu du'aun fastawu fihi kata'min. Nah, kesunahan akan mengucap tasbih, meminta perlindungan Allah, meminta rahmat Allah, meminta perlindungan dari neraka, itu disunahkan bagi yang membaca Al-Quran baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, baik dalam sholat maupun luar sholat. Bagi imam maupun makmum atau orang yang sholat sendiri. Karena apa? Karena itu doa, yang namanya doa itu setara, sama posisinya imam makmum. Sholat sendiri itu semuanya sama, seperti hanya membaca amin. Membaca amin itu disunahkan bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sendiri juga disunahkan baca amin. Nah, itu begitu juga doa meminta rahmat, doa berlindung dari Allah. Yustahabbu likulli man qara'a alaihissallahu bi ahkamil hakimin ayyakula bala'u ana ala dzalika minasyahidin. Nah, di sini apa namanya ada ayat-ayat tertentu yang di sini Imam Nawawi itu menyebutkan jawaban yang seharusnya kita ucapkan ketika selesai membaca ayat ini. Yang pertama, ketika alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tuh makmum, imam itu sama orang yang sholat sendiri juga membaca balau ana ala dzalika syahidin. Lalu kemudian membaca alaisa biqadirin ala an yuhyihal mauta. Lalu menjawab bala asyhad gitu. Lalu kemudian ketika membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun qala amantu billah gitu. Fa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbil a'la. Ketika di surat al-a'la ayat sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbil a'la. Fa yaqulu hadza kullahu fi surati wa ghairiha wa qad bayyantu adillatahu fi kitabit tibyan fi adabi halamatil Qur'an. Dan ini semuanya ini apa nama membalap jawaban-jawaban ayat-ayat tertentu tadi itu dilakukan di waktu sholat maupun di luar sholat dan begitu. Dan beliau sudah menjelaskan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Halamalatil Quran. Nah, itu intinya kesimpulannya bahwasanya ada ayat-ayat ketika kita membaca baik dalam sholat maupun di luar sholat, ada ayat-ayat rahmat, maka mintalah rahmat. Kalau dalam sholat ya harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau dalam di luar sholat bolehlah pakai bahasa Indonesia dan begitu. Terus kemudian ada ayat-ayat tentang siksa, maka meminta perlindunganlah pada Allah. Ketika ayat tentang penyucian Allah, maka kalau bisa dibaca subhana rabbiyal a'la atau subhanallah, itu doang juga udah mensucikan Allah gitu. Ada ayat-ayat tertentu alaihissallahu biqadrin ala ayyuhal mauta. Nah, itu ada alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.